Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Miftah Rahmat Harrison dengan NPM 2206823.700. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana usaha saya untuk meshing di CFD Soft terkait dengan helical pipe, tugas pada I yang sudah diberikan. Itu maksudnya tuh begini, ada coil yang akan kita buat. Coil yang dimaksud itu berdasarkan dengan ketinggiannya itu tiga angka terakhir name. Nah, NPM saya itu adalah 700, berarti saya akan memakai 700 mm. Nah, pitch-nya itu tidak diperhitungkan dan juga jumlah coilnya itu adalah 9. Ntar di sini adalah 9UL. Nah, diameter pipe-nya itu adalah 1 inci sebesar 25,4 mm. Untuk U atau kecepatan dari si fluidnya itu adalah air yang berarti udara yang akan masuk ke dalam coilnya itu adalah 2 meter per second. T-nya itu adalah 573 Kelvin dan di sini ada flow modelnya. Itu adalah dimensional dari flow, terus incompressible flow, turbulent flow, dan isothermal flow untuk buat kelas McFlow dan transient flow untuk kelas McFlow karena saya lagi berbicara di kelas McFlow sekarang. Terus di sini akan memakai single phase flow. Oke, langsung aja kita masuk ke inventornya terlebih dahulu untuk mendesain dari base mesh-nya. Karena di CFD Solve sangat sulit untuk membuat coil seperti itu. Makanya kita pakai inventor sebagai tools awal. Oke, ini kita udah masuk di inventor. Pertama kita buat coilnya terlebih dahulu. Coil yang kita pakai adalah seperti ini. Nah, terus kemudian kita akan membuat lingkaran di sini. Oke, nah, dia di sini adalah 2,54 seperti yang telah saya bicarakan tadi atau 1 inci. Kalau kita langsung bermain di inci. Tapi saya 5,4 mal. Karena sangat sulit untuk bermain di inci karena kita orang Indonesia, makanya saya ubah ke milimeter terlebih dahulu. Lalu kita tarik ke atas 700 milimeter. Oke, kita oke lagi. Terus habis itu kita atur di sininya dari titik lingkaran tengah ke si garis ini. Ke garis tengahnya kita pakai di 100 saja. Mungkin sebenarnya kalau kenapa dipilihnya 100, kenapa nggak 50 atau yang lain? Sebenarnya lebih ke kalau misalnya 50 itu bisa dibilang terlalu kecil sehingga ntar itu bakal terlihat aneh sih kalau bagi saya. Terus habis itu kita masuk ke tools coil. Nah, habis itu kita langsung pilih aja select axis-nya. Di sini udah jelas 99 UL dan juga 700 mm. Ini adalah ketika hasilnya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita gerakkan di sini, kita bisa gerak-gerakan. Kita perbesar terlebih dahulu. Kita coba lihat-lihat. Nah, kan ini kan di sini sama di sini. Ntar kita bakal main inletnya di bawah seperti ini. Tuh, inlet dari bawah, outletnya adalah ke atas. Oke, kita coba inletnya di bawah. Gimana cara naruh inletnya? Nah, itu adalah pertama gini, kita masuk ke sini, terus habis itu kita coba desain di sini dulu. Di sini kita main sebagai inlet. Oke, ini inlet. Oke, 25,4 ya. Kemudian hal selanjutnya yang kita lakukan adalah extrude si sketch tadi ini. Extrude sebesar 0,01 aja. Kenapa 0,01? Karena sebenarnya ini kan sebagai gambaran aja. Jadi kayak ada loh di situ inlet. Karena itu sebagai inlet dan juga outletnya. Nah, makanya kita taruh di situ 0,01 aja. Terus ini coilnya kita hapus dulu. Dependent sketch and feature-nya itu kita hilangin dulu biar nggak langsung hilang. Habis itu kita translate dia ke sini. Kita bakal pakai, sorry, salah. Eh, iya nih, gitu nih. Gini, save copy as, biar dia nggak hilang. Terus kita masukin dia sebagai inlet coil. Coil. Ini inlet aja lah. Inlet. Terus kita Ctrl Z untuk untuk mengadakan kembali ininya. Terus ini kita hapus dulu extrusionnya. Hapus. Nah, kan udah hilang tuh coil bawahnya. Terus kita lanjut ke coil, untuk ke itu atasnya.
Kenapa pindah ke atas ya? Karena buat outletnya kita masuk ke sini sebagai outlet. Kita akan membuat circle di sini seperti tadi. Di sini sebagai 25,4 kita ketik aja. That's oke. Kita ke 3D model, terus ke extrude 0,01 lagi, oke lagi. Yuk, coilnya kita hapus lagi. Kita hapus coilnya. Ingat dependennya jangan lupa dimatiin dulu. Habis itu kita masuk ke sini. Oke, tadi lagi save copy as. Itu kita masukin sini. Maaf, ini harus diubah dulu ya teman-teman jadi STL. Bentar, kita ulang lagi aja. Oke, kita save dulu. Kita Ctrl Z. Kita Ctrl Z. Kita Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z lagi. Oke, kita coba buat ulang lagi aja di sini. Nah, ingat kita harus nyimpan itu sebagai STL. Kenapa STL ya? Karena untuk segala CFD, CAM atau dan sebagainya itu perlu file berupa si STL, baik itu Siemens, CFD soft, ANSYS dan sebagainya. Itu mainnya di STL jenis filenya. Oke, ini udah extrusion, kita bakal simpan dia lagi di ini, kita save copy as lagi, kita simpan lagi di sini sebagai inlet L. Oke, Ctrl Z lagi aja. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, ini juga kita namain sebagai coil atau wall juga bisa. Namanya wall aja lah, wall. Setia lagi. Oke. Itu ingat ya, tadi part satunya lupa diganti namanya. Jadi kita namainnya sebagai outlet. Oke, ini selesai. Kita langsung masuk aja ke aplikasi CFD Soft-nya. Kita masuk ke CFD Soft. Sini. Yes. Kita masukkan sebagai coil pakai K. Oh, maaf belum dipencet. Coil. Kita clip case. Ayo clip case. Oh, kenapa ini? Oh, sudah. Kita masukkan dia. Hmm, sorry, salah. Nah, ini di sini. Coil ini sebagai wall, sebagai inlet, ini sebagai outlet. Nah, gimana cara kita tahu kalau misalnya inlet dan outletnya sudah terpasang? Inlet dan outletnya sudah terpasang ketika kita hide dia dan ada dua titik di sini. Kenapa harus kita beginiin? Karena ini akan menggambarkan bahwa ini sebagai inlet dan ini sebagai outlet dan yang si springnya itu adalah wall. Ingat itu adalah wall. Nah, kita show kembali. Nah, ini karena entah kenapa kalau di sini tuh itu dia bakal membesar dia. Maksud membesar itu gimana? Ketika kita auto size dimension itu gede banget, min 112,7, 112,76. Padahal ini dalam meter. Kan kita tadi pengennya sebagai itu apa namanya? Si apa namanya? Dia sebagai milimeter kan. Makanya kita main di sini aja. Kita ubah dia balik ke geometry preparation, kita scale ulang lagi jadi 0,01 aja. 1. 0,001. Jadi seper 1000 ya, teman-teman. Dia seper 1000, kita enter aja. Ini juga kita ulang lagi, kita scale lagi 0,01. 1 seper 1000. Jadi kan dari meter, meter desi, senti, mili. Ini ada 3. Jadi ada 3 di belakang koma. Kayak gitu. 0,01 lagi, kita scale ulang, enter. Terus kita masuk ke base mesh, kita ini lagi, terus kita lihat sini, tuh kan udah ada lagi. Nah, habis itu gimana cara kita lihatnya? Kita enter dulu. Udah cocok. Karena seperti yang diajarkan kemarin, itu harus dimasukkan terlebih dahulu bagiannya. Itu perlu dimasukin dulu, jadi kayak uh, berarti ini kan 0,013 ya. Kita pakai yang Y aja kali ya. Nah, Y-nya ini kita masukin dulu 0,012 berarti. Jadi dia bakal ke atas sedikit.
kan kemakan bawahnya. Nah, berarti atasnya juga jadi 0,712. Kita enter lagi, kita lihat dulu atasnya. Eits, terlalu dekat. Nah, ini udah masuk dikit. Oke, sudah masuk semua di sini. Ini artinya adalah biar itu bisa kebaca. Tuh loh. Jadi jangan kayak 100 kegedean. Gue capat, gue 50 aja teman-teman. 50, 30. 50 lagi aja kali ya. 50 lagi. Ini 30. Nah, harusnya ini cocok sih. Nah, kalau si Ravandra itu tadi saya udah lihat videonya teman saya Ravandra dan dia berhasil. Dia sebenarnya nggak perlu diedit-edit kayak gini, dia auto set dimension terus langsung di generate mesh. Tapi entah kenapa saya nggak bisa, jadi saya mau coba pakai cara yang ini. Untuk di sini karena kita tahu dia bakal ini, kan ini dalam meter ya. Kita lihat titiknya terlebih dahulu, titiknya itu ada di tengah. Tuh kan tengah. Kenapa di tengah? Karena dia emang dari 0,000000, maka kita akan mengubah dia menjadi ada di dalam koilnya. Jadi dia kita kita coba-coba aja dulu min 0,1. Set, di mana ya? Oh, dia langsung udah ada di tengahnya sih. Udah di dalamnya nih ya, kita lihat. Tuh, udah ada di dalamnya loh. Cuman apa yang terjadi teman-teman ketika kita generate mesh? Lihat ini. Nah, kenapa nih dari tadi saya udah nyoba. Itu udah percobaan sampai 4 sampai 5 kali. Oh, bisa ternyata ya. Kaget. Tadi nggak bisa. Oh, oke oke oke. Ternyata bisa. Oke, bisa ternyata. Terima kasih Tuhan kita harus. Wow, kaget. Bisa. Ya? Kok bisa? Ya udah, kita coba naikkan lagi ke angka 100 mungkin. Kita coba di 100 ya ya, karena bisa ternyata. Tadi nggak bisa, kenapa sekarang bisa? Wah, keren. Terima kasih Chef Disop. Oke, kita gocap lagi aja. Kita enter lagi. Nih, kita coba generate mesh lagi ya teman-teman. Kita harus tetap berusaha lagi. Jangan mau kalah sama adanya per- terima kasih Tuhan ya. Ternyata bisa loh. Tadi nggak bisa, kaget. Oh, apa yang bisa menyebabkan dia nggak bisa ya? Kalau saya coba-coba tadi nggak bisa loh. Jadi kita coba dulu di sini. Kita coba. Dia ini lagi mengkalkulasi pakai hitungan binary, yaitu pakai prinsip dasar dari numerical method. Jadi dia bakal dihitung dulu. Kita cukup sabar dulu aja. Jadi kita tonton dulu aja apa yang akan terjadi. Soalnya saya udah coba berkali-kali dengan cara yang sama persis. Dia tuh nggak bisa. Tapi kenapa sekarang bisa? Itu adalah sebuah pertanyaan yang unik sih sebenarnya. Ini lagi diiterasi dulu, jadi kita harus sabar. Sebenarnya ini yang bikin lama itu adalah walaupun ukurannya kecil, dia bakal lama kayak gini. Kenapa bisa lama? Ya karena balik lagi teman-teman kayak yang tadi base mesh. Karena base mesh yang saya pakai itu 100, 100, dan juga 50. Jadi ketika kita kali gede gitu kayak tadi tuh, ini kalau kita kalikan semua totalnya itu adalah 500.000. Berarti itu ada 500.000 pixel di sini. Yang berarti itu bakal halus banget sih harusnya. Ini bakal bener-bener kayak helical pipes yang aslinya. Cuman ya perhitungannya gitu, bakal lama banget. Jadi harus bersabar dulu aja. Hmm. Oh bisa bener. Cuman bawahnya dia bakal terbaca sebagai ini. Tuh, walaupun udah di angka yang saya sebutkan tadi yaitu 500.000, itu tuh masih gede banget. Oke. Oh, ya intinya ini udah jadi seperti ini. Mungkin
karena ini udah terlalu lama, jadi saya akan cukupkan dulu di sini. Ntar saya coba lagi kalau misalnya bisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.